nggak ada cukupnya. Wa faqran la yablughu ginahu abada. Kenapa? Karena yang dikejarnya dunia. Coba kalau yang dikejarnya akhirat udah cukup, Pak. Malu kita sama rakyat kudunya. Dengan honor sekian pun kita udah malu ini. Kudunya kita dengan honor sekian itu kita ngumpulin duit sekian, setiap bulan kita bagiin kemana tuh konstituen tuh. Itu kudunya. Ya ini mah karena kemarin ngeluarin biar dapat, akhirnya ya kudu balik modal. Lah rakyatnya juga sama, emang sama blow-on-nya. Dapat ubin copot-copot di Wani piro. Lah iya, wani piro, toto dikasih cuma 20.000. 20.000 diambil 5 tahun sengsara. Fair. Itu fakron la yablughu ginahu abada. Orang yang ngejar dunia itu nggak pernah cukup, nggak pernah. Yang pertama tadi selalu gelisah, nggak pernah tenang. Yang kedua pasti selalu sibuk. Yang ketiga nggak pernah cukup, nggak ada. Gajinya sebulan udah 50 juta coba. Ya maaf, ini orang-orang yang di pasar itu kepikiran 50 juta itu, ya Allah, ngumpulin berapa tahun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai' wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin hamman la yanqati'u anhu abada wa syughlan la yatafarraghu minhu abada wa faqran la yablughu ghinahu abada wa amalan la yablughu muntahahu abada. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, man asbaha wad dunya akbar hammihi. Siapa orang yang dunia itu menjadi akbar hammi, ya, sesuatu yang penting, sesuatu yang membuatnya pusing. Ya, akbar hammi itu maksudnya, ham itu kan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dipikirin aja. Jadi sesuatu, jadi dunia itu menjadi apa? Mayoritas pikirannya, mayoritas keinginannya, ya, mayoritas tujuannya, gitu ya. Jadi sama dunia teh, ya, dipusingin banget. Gitu. Jadi akbar hammihi itu maksudnya keinginannya itu yang terlintas, yang terbersit itu, ya, hanya ada dunia aja. Gimana apa namanya, pakai baju yang bagus, gimana rumahnya bagus, gimana dalam rumahnya rapi, gimana dunia aja semua. Nggak ada pikiran saya sholat udah semana, saya sedekah sudah semana, apakah saya sudah wajib zakat atau belum, gimana perilaku saya, gimana sholat saya, gimana apa penilaian Allah ke saya, udah sejauh mana, saya kenal dengan Allah. Itu pikiran yang begitu nggak ada. Yang adanya duit tuh, duit. Nah, iya, artinya tahun ini harus punya ini, terus kerjanya begini, terus ini begini, laksaninya begini. Nggak pernah ada pikiran-pikiran yang, atau gimana sholat saya, gimana pengajian saya, sudah sejauh mana penyerapan pengamalan saya dalam ibadah, gitu.
Itu akbaru hammihi wa dunya akbaru hammi. Itu. Ya. Jadi orang yang begini nggak ada kepikiran dunia, maaf, nggak ada kepikiran akhirat. Kepikiran akhirat itu cuma sedikit doang. Ya. Jadi akbaru hammihi itu keinginannya lebih banyak kepada dunia ketimbang akhirat. Nah, maka kata Nabi, falaisa minallahi fi syai'. Ya. Maka nggak ada sama sekali di sisi Allah dia itu. Ya. Jadi artinya falaisa minallahi fi syai', artinya Allah nggak ada perhatian pisan. Allah nggak ada kebutuhan. Allah nggak ada ya dicuekin aja gitu kasarnya. Iya. Gitu. Jadi nggak menjadi perhatian bagi Allah, nggak. Walaisa minallahi fi syai'. Gitu. Terserah lu bodoh amat mau bagaimana kek. Itu walaisa minallahi fi syai'. Gitu. Ya. Jadi orang yang dunia itu menjadi sesuatu yang penting baginya. Ya, bahkan menjadi tujuan akhirnya itu. Yang pertama, falaisa minallahi fi syai'. Ya. Nggak ada apa-apanya sama sekali di sisi Allah. Gitu. Dan yang gak kalah pentingnya, wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Allah memastikan, mengharuskan ya pada hatinya itu 4 perkara. Jadi di dalam hatinya pasti ada 4 perkara ini. Kalau orang yang sibuk dengan dunianya, lupa terhadap akhiratnya. Itu. Ya. Jadi dunia nggak ada kepikiran saya gimana ntar ngaji subuh, bagaimana biar bangun, ya saya bagaimana biar nanti ngaji nggak ngantuk, itu nggak pernah kepikiran pisan itu ya. Jadi yang kepikirannya kalau saya nggak datang ntar saya nggak dipekerjakan lagi, kalau saya nggak datang nggak dapet duit ntar. Nah jadi semuanya duit dan duit. Nggak kerja nggak makan. Itu. Ya. Maka akan dapat dalam hatinya 4 perkara tuh. Oke. Yang pertama apa? Hamman la yanqati'u anhu abada. Ya. Kegamangan, kesulitan, gampang itu apa? Ya pusing, nggak pernah damai lah, susah, kesulitan, ya gelisah, itu keinginannya nggak pernah sampai, layan qati anhu abada, tidak pernah terputus sama sekali, haus terus. Ya, sekarang beli Fortuner, ntar setelah Fortuner ada lagi, keluar baru lagi. Ya, apa bang? Apa yang baru? Ya, udah mulai lagi. Gitu. Honda ngeluarin yang baru katanya. Udah keluar lagi yang baru. Hamman la yanqati'u anhu abada. Nggak pernah selesai. HP sekarang Samsung model A, Samsung model B, Samsung model C, nggak pernah beres. Baju udah, saya mau baju cukup, tahu-tahu baju besok pengen lagi terus. Enggak, ini kacamata cukup, ini kacamata enggak, kacamata nambah lagi yang baru lagi model. Hamman la yanqati'u anhu abada, nggak pernah putus, haus terus. Ya. Jadi ketika kita mengikuti dunia itu nggak pernah selesai. Maka kemarin saya bilang dunia itu seperti apa? Bayang-bayang. Ya. Ketika kita kejar itu kita kira sampai, ternyata tidak. Nggak pernah. Ya, capek kita ngejar. Nggak dapat apa. Nggak pernah kepegang pisan itu yang namanya bayang-bayang.
Makanya orang yang dunia itu menjadi apa targetnya, dunia itu menjadi sesuatu yang penting baginya, maka akhirnya dia akan punya kepentingan yang tidak pernah selesai, ya, terus nggak pernah berhenti, gitu. Ya, aksesoris di mobil, oh nggak cukup udah ini, ntar besok ganti lagi, itu, ya, terus nggak berhenti berhenti, ya, sepeda, ya, udah lagi itu di sana jual murah-murah, nggak beli dikit karena murah, ntar besok beli lagi, nggak. Aman la yanqati anhu abada, nggak pernah Sering-sering doain sebelum wajib. Hmm. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Yes, ham itu maksudnya sesuatu yang kepikiran terus menyulitkan, kepikiran pengen gitu, pengen itu ham, itu. Yang buat dunia terus Bisa. Iya, artinya nggak pernah selesai, makanya itu, ya. Di satu sisi tadi, di satu sisi nggak pernah selesai itu akan melahirkan sesuatu yang baru terus, tapi di sisi lain nggak pernah tercapai, gitu. Yes, teknologi bergerak terus, maju terus, gitu. lama-lama cita-citanya mobil sebagai bahan bakar. Iya, itu, ya, cari terus, iya makanya, itu. Jangan bahan bakarnya pakai baterai katanya sekarang, gitu. Hah? Pakai per, itu. Ntar pakai per, ketahu tahun kapan pakai per, itu. Jadi naiknya pakai per gitu, loncat-loncat itu mobil. Enggak, bukan. Oh, di pistonnya, ya pistonnya dah. Bapak ini jadi profesor ntar, jadi pakai pistonnya pakai pegas. Ya pegas sama pegas nanti lambat laun emang kuat dengan kecepatan 120 itu pegas. Nah coba ya kalau apa ya. Rontok bisa. Per mobil aja yang belah sini pakai per keong itu patah, apalagi kecepatan 120 pakai piston yang gak pernah berhenti. Bapak gimana sih? Tuh begini-begini kata dia. Oke, jadi hamman la yanqati anhu abada. Ya, nggak pernah selesai, nggak pernah habis. Ya. Makanya ketika kita langkah yang terbaik adalah apa kata la in syakartum. Oh, itu doa obat itu. Ya. Obatnya adalah syukur. Bukan syukurin, bukan. Bukan, ya. Bersyukur. Itu tadi saya bilang di satu sisi memang di satu sisi kita maju, tapi di sisi lain kita mundur. Hancurkannya juga maju terus. Yes, terus nggak pernah habis. Makanya saya bilang zaharal fasadu yang kita pernah bahas, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa terjadi kerusakan di muka bumi ini karena memang ulah tangan kita. Lah itu tadi dibilang zaman dulu kan kata Syekh Sya'rawi, zaman dulu nggak ada mobil, adanya kuda, adanya unta, nah jalanannya jadi banyak kotoran unta, kotoran, ya, jadi seolah-olah kayaknya jalanannya bau karena kotor dan seterusnya, ya akhirnya diganti pakai mobil. Ternyata oh keren, jalanannya bersih, ya. Oh ternyata polusinya dibandingin polusi unta, polusi kuda lah parahan mobil. Kata kita mah keren, ya baik. Lah itu kayaknya keren gitu, tapi ternyata malah merusak, gitu, ya. Oke, jadi artinya di satu sisi kita bilang ada perkembangan, tapi di sisi lain harusnya manfaatnya kita cek seharusnya, gitu.
lebih besar mana manfaatnya, gitu ya. Jadi jelas perkembangan dunia ini ya itu tadi nggak pernah ada ujungnya. Dan sebetulnya juga kita ingin bilang mungkin kita bisa sampaikan bahwa apa yang ada gambaran di dunia ini semakin canggih, semakin hebat, Allah ingin memperlihatkan kehebatannya, gitu. Oh, di zaman dulu yang diceritakan zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, di zaman itu masih belum terbayangkan gimana bisa. Lah sekarang mah gitu. Artinya menghancurkan manusia juga, menghancurkan bumi juga. iya, ya di satu sisi tadi artinya perkembangan yang terjadi ada positif tapi ada negatif, gitu. Nah, positifnya tadi saya bilang bahwa ternyata memang ya apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah sampaikan itu menjadi nyata, jelas, gitu. Bahkan nanti di surga itu kita hanya diladeni dengan ya dengan berbagai macam hal. Kita hanya tinggal duduk manis. Datang makanan datang sendiri ya. Lah iya kan? Sudah mendengar rokok atau nggak ada rokok, Iya, ada apinya, nggak ada apinya. minum rokok, Calon dong. Iya. Iya. Emang di neraka nggak terang ya? Hah? Hah? Juga gelap ya. nggak ada rokok. Pil kita di itu. Iya nggak, makanya emang di neraka nggak terang ya? Kan terang kaitannya sama api kan ya? Juga nggak ada lampu kan. Lah iya, makanya kan saya tanyain gitu makanya. Kan kalau ada lampu berarti ada api kan? Gitu. Tinggal digesekin aja itu ke api, ke lampu tuh, ntar kayak nyala dia. Allah khair. Jadi hamman la yanqati anhu abada. Itu. Yang pertama, orang yang terikat dengan dunia itu nggak pernah selesai. Ayo terus Sampai kalian kubur. hatta zurutumul maqabir. Jadi maaf, memang di satu sisi pemberian upah, pemberian gaji itu akan melarang orang ya melakukan korupsi, yes. Di satu sisi. Tapi maaf, kita lakukan apa? Kita lakukan penelitian deh. Ya. Justru yang korup itu orang yang gajinya gede-gede itu. Hah? Yes. Korupsi mah orang kaya Lah orang miskin mau korupsi dari mana? Ada lahan. Nggak ada lahan buat dikorupsi. Korupsinya makin besar. Gitu. Jadi selagi itu artinya ini kuncinya adalah kalau dunia itu menjadi tujuannya maka nggak pernah selesai, nggak pernah habis. Ya udah punya Fortuner kudu punya friend, udah punya friend kudu punya HRV, punya HRV kudu punya Cilukba. Ya ada Cilukba ini sekarang. Nggak beres-beres Pak, gitu. Hamman la yanqati anhu abada. Terus makanya ya mohon maaf untuk gaji itu ya begitu ceritanya. Ada tuh. Yes, kata kita iya oke, ntar digaji sekian nggak bakal korupsi. Bukan nggak bakal korupsi, coba lihat, pasti ketika gajinya dinaikkan maka nanti hukumannya pun diberatkan. Penyeimbangnya itu pasti ada hukuman, nggak mungkin nggak ada hukuman di situ, nggak mungkin. Gitu. Sekarang gaji dinaikin, hukumannya udah nggak bakal korupsi dah, nggak usah ada hukuman. Kata siapa? Gitu. Nggak ada cukupnya. Gitu. Justru yang cukup itu agama yang cukup itu. Yes, agama yang mencukupkan. Dengan apa tadi? Dengan karakter-karakter itu, dengan karakter syukur, dengan karakter qanaah, dengan karakter sabar. Ya Allah, enggak pernah selesai. Beda sama istri, beda.
Katanya kalau istri mau beda katanya. Saya kagak tahu sih. Jadi tempatnya beda. Beda. Gitu. Jadi kalau harta itu nggak pernah selesai, Pak. Kita pokoknya terus. Koleksi mobilnya ratusan. Yes, tetap aja itu. Wah, ini yang ngumpulin uangnya yang masuk tahun tua. Biar nggak repotin anak. Biar nggak ngerepotin anak. Masuk Nah. jantungnya. Ya kalau saya mungkin melihatnya Bapak nggak yakin banget sih apa dengan jaminan Allah kayaknya. Ya saya pribadi gitu. Ya artinya kenapa harus kita kumpulin? Emang Allah nggak nyiapin? Ya kalaupun memang ya ada, ya memang ini Allah yang udah kasihnya gitu, nggak usah dijadikan tujuan, nggak usah dijadikan target, nggak usah kepingin ngerepotin anak, nggak usah, yang ada khair. Emang ada ya alhamdulillah Allah titipin. Tetap kan mengumpulkan dunia. Yes. Kita punya uang ini. Buat Iya, jadi memang orang Islam itu harus kaya, nggak boleh nggak kaya lah. Orang Islam itu harus al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Gitu. Jadi maksudnya jangan tujuannya dunia, jangan. Gitu. Tujuannya selalu akhirat. Jadi ketika Yang kemarin diceritakan Ustaz itu, iya. bahwa kita sebagai orang tua jangan minta ke anak. Yes. Nah, itu salah satu Ya, tadi itu persiapan yang kita persiapkan itu tidak tidak semantap persiapan yang Allah persiapkan, itu maksudnya. Oke? Tadi kemarin cerita jangan sampai kita minta ke anak, itu lagi-lagi karakter, Pak. Gimana karakter itu tertanam dalam diri kita bahwa hidup itu lebih baik mintanya bukan kemana-mana, mintanya ke Allah. Cukup dengan Allah doang. Gitu. Makanya ada ungkapan alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wa kafa bihin ni'mah. Gitu. Jadi dengan nikmat Islam itu cukup semuanya. Gitu. Islam itu mencukupi semua nikmat yang ada di alam raya ini, dengan Islam itu jadinya cukup semua jadinya. Tapi kalau bukan dengan kacamata Islam semuanya kurang. Gitu. Kita ngumpulin buat masa tua kita, jangan sampai minta ke anak misalnya. Gitu. Sampai berapa kebutuhannya? Kalau udah selesai, udah nggak usah nabung lagi gitu. Kan itu maksudnya. Kalau belum selesai masih harus nyari lagi. Kalau belum dapat kemana nyarinya? Kan begitu. Bukan? Enggak begitu apa? Terus gimana dong? cukup ini aja. Cukup. Apa buat menjaga jaga-jaga aja gitu. Iya. Jangan sampai ngerepotin. Oke. Kita punya sesuatu yang kita buat, jangan sampai merepotkan, jangan sampai kita nanti kerepotan dengan jadi beban anak misalnya. Ini lagi-lagi batasannya itu apa? Kalau uang berapa puluh juta, berapa ratus juta itu, jangan sampai minta ke anak itu. Iya, artinya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada targetnya nggak? Nggak mungkin kan, nggak ada targetnya. Iya, targetnya jangan sampai minta ke anak. Ya, berarti 1 juta cukup gitu. Nah, kalau emang kebutuhan 1 juta ya 1 juta. Buat masa tua gitu. Ukurannya kalau emang batas saya 1 juta cukup ya 1 juta kumpulnya. Iya ya, artinya ketika sekarang sudah tercukupi 1 juta gitu. Terus yang sisanya kita habisin gitu. Ya, itu buat biaya aja buat biaya. Iya, buat biaya hidup nanti kan. Berarti yang seandainya 1 juta sekarang kita siapin untuk masa tua. Sekarang pendapatan 2 juta. Maka 1 juta kita taruh untuk masa depan kita sendiri.
Yang 1 juta itu kita bagi-bagi semua. Ketika yang 1 juta ini kurang, yang 1 juta ini nggak kita pakai kan? Jadi nggak apa-apa sekarang susah-susah aja dulu. Yang penting 1 juta jangan kepake buat masa tua aja gitu. Iya, karena ini nabung kan gitu. Iya kan gitu. Berarti kan bersusah-susah untuk mempertahankan yang 1 juta di masa tua nanti kan gitu. Nah, susah kan biar pola hidup yang biasa aja normal. Jadi kan bakal bisa pensiun lah ya. Iya saya paham. Maksud saya makanya saya perjelas gitu. Jadi ketika misalkan 1 juta ini gitu untuk masa tua, sekarang pendapatan 2 juta, oke? Ketika dalam pendapatan 2 juta taruhlah misalnya kehidupan kita 1 minggu 1 juta itu sudah habis, maka yang 1 juta lagi nggak kita pakai tuh, begitu enggak? Enggak. Biaya hidupnya misalnya 1 juta Ya. sebulan, itu tetap normal sebulan. Cuma ada lebihnya nih, kita tabung gitu. Boleh tabung? Iya boleh. Silakan ditabung nggak apa-apa. Bukan berarti hidup kita susah-susah. Ini ditabung gitu kan. Nah itu, maksud saya nggak usah kita, artinya yang ada kita nikmatin, kalaupun ada lebih ya mudah-mudahan jadi tabungan, begitu aja, udah normal aja, ya normal aja. Cuma memang saya bilang kemarin ada sahabat yang bahkan mereka malu ketika dalam satu hari ada lebih uang, bingung. Ya Allah, ini ada lebih uang buat apa? Harusnya habis hari ini. Nyampe. Itu betapa malu gitu, kena sampai angin, datang angin, itu angin dia keanginan gitu, malu itu, mingser. Ya Allah, malu, udah banyak banget nikmat yang kau beri itu. Dikasih lagi. Iya kan gitu. Itu ada sahabat yang sampai kayak begitu itu. Gitu. Iya, makanya jadi enggak, maksud saya ini memotivasi kita gitu. Ya, bahwa sekarang kita mempersiapkan untuk masa depan. Emang kita hidup sampai berapa tahun ke depan, Pak? Siapa yang sudah yang memastikan kita akan hidup berapa tahun lagi? Enggak ada. Makanya makan sayur aja udah biar tabung terus. Nabungin aja terus. Tahu-tahu mati juga, siapa yang make? Mati udah 60 tahun nggak boleh makan apa-apa. Nah iya, tuh. Itu duit terhambur sia-sia kan? Gigi udah pada permisi. Nah, iya. Nggak boleh makan. Ya itu kan, coba itu. Jalani aja apa adanya. Jadi mestinya berjalan aja. Yes. Normal aja. Kalaupun ada lebih ya mudah-mudahan itu jadi. Yang paling bagus nabung bekal akhirat gitu ya. Yes. Yang paling bagus itu yang kita semua kesulitan untuk melakukan, itu paling bagus. Apa itu? Kita sedekah, kita nabungnya melalui akhirat, melalui sedekah ke orang, melalui ke masjid, melalui bantu tetangga, melalui bantu anak yatim. Itu yang susah itu. Ya harusnya dihabisin itu, nabungnya ke situ. Itu banyak itu banyak usahanya. Ini makanya saya bilang itu sulit Pak. Kenapa? Karena kemarin kata Nabi kan mali katanya kan. Harta saya, hartaku, ini hartaku. Kata Allah, dunia daru, maluman la malalah. Ya kan? Kemarin itu. Dunia itu adalah tempat di mana orang nggak punya harta. Kita mau punya apa, ngaku-ngaku punya harta? Makanya dunia itu tempat orang yang nggak punya akal, makanya. Blow on sedunia. Blow on sedunia. Lah ya coba kita nggak punya apa-apa sekarang ngaku-ngaku punya, gimana? Jadi kalau Pak Budi setelah mau keyakinan, saya baru begini. Kalau ada lebihnya, ini ada kemarin. Iya Pak, betul Pak. Dan hebatnya orang yang kayak begitu tuh nggak pernah habis Pak. Coba deh, nggak pernah habis Pak, hebatnya tuh.
Ya, orang-orang yang begitu nggak pernah habis. Orang yang sering sedekah ke orang itu hidupnya gampang aja tuh, anehnya tuh begitu tuh anehnya. Coba cek dah. Gitu. Semakin banyak sedekah yang dia berikan, semakin banyak yang datangnya. Itu hebatnya. Itu kan sedekahnya kita kurang yakin. Ya itu, ya karena ngedengernya yang belakang doang ini yang dengernya. Oh kata Ustadz kalau sedekah ntar dapat 2 kali lipat. Itu yang ditagihnya. Padahal bukan itu maksudnya. Habis ngasih dulu man. Lah iya, tadi gue udah ngasih 1 juta nih, ntar dapat 2 juta nih. Gitu. Jam berapa nih dapat 2 juta nih? Belum datang-datang katanya. Lah bukan itu, bukan. Salah paham lagi baik. Padahal Salah paham alasannya lagi. belum tentu duit ya. Yes. Kesehatan. Yes. Yes. Itu tuh yang ya maaf, saya nggak setuju juga dengan para asatidz yang menjual tadi. Pasti dapat 2 juta, pasti dapat 7 juta. Ya Allah alam bisawab lah. Yang jelas. Kalau pengen punya supervisor yang punya motor disiniin. Iya. Lah iya makanya itu apaan? Jadi kita berharap Itu maksud saya. jual beli. Iya. Memang Allah bilang, kata Allah itu yashtari minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Bahwa Allah membeli dari orang-orang mukmin itu hartanya, jiwanya. Dibeli oleh Allah dengan surga, kan gitu. Memang benar jual beli, tapi jual beli yang gimana? Gitu. Betul Pak, Allah itu membeli Pak. Bahasa Al-Quran itu yashtari minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Yang Allah meminjamnya. Lah iya coba sampai begitunya itu. Kasarnya orang tua ke anak itu. Bahasanya udah lu usaha ntar gue yang beli. Kan begitu bukan? Saking sayangnya sama anak itu, pengen anak usaha. Punya berapa lo di sini? Anggota baik. Ya, iya udah sana penting usaha dulu. Ntar gue tambahin. Senyum-senyum baik. Enggak, saya nggak nyinggung bapak Pak, saya orang Pak. saya nggak tahu dapur bapak, nggak tahu. Aman la yanqati anhu abada. Dunia itu nggak pernah apa? Nggak pernah cukup, nggak pernah habis. Khair jalannya apa adanya. Air laut. Ya nggak pernah selesai. Ya kalaupun kita beli ya syukurilah, bersyukur aja, alhamdulillah. Ada lebih alhamdulillah. Jadi kalau kita punya sesuatu Dunia dengan keinginan harus seimbang ya. Yes. Itu nggak menyiksa diri kita juga. Nggak bakal yang begitu mah nggak bakal nyiksa, nggak. Dapat alhamdulillah, kagak dapat alhamdulillah. Semua alhamdulillah, nggak ada. Makanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pokoknya nggak ada yang berbeda teman. Nah iyalah, nggak mau diapain. Justru yang dipeduli adalah saya nggak bangun malam, tahajud saya semalam kurang berapa rakaat. Semalam saya belum baca Al-Baqarah, semalam saya belum baca Ar-Rahman. Semua orang juga bisa. Nah iyalah. Presidennya rakyatnya Yes. yang mudah tapi kalau dikerjakan. Itulah yang nggak pakai duit, yang nggak pakai apa. Justru pengennya yang pakai duit mulu. Gitu. Makanya kata Gus Bah, orang mukmin itu hebat, sama Rasulullah udah dikasih pintu surga. Iya, miftahul jannah, apa miftahul jannah? Hah? La ilaha illallah, orang muslim semua udah punya, coba. Kita udah punya kunci surga, tapi nggak apa masuknya ke neraka lagi padahal neraka kagak ada kunci. Tapi nggak nyeplos baik coba. sebutin kunci neraka mah ya. Malah nggak ada pintunya Ustaz. Katanya nggak ada pintu. Jalan Allah. Jadi nauzubillah min dzalik, artinya jangan sampai dunia itu menjadi sesuatu yang membuat kita pusing. Dunia itu menjadi keinginan kita yang waduh, saya kepengen ganti Santafi ini pusing sendirian gitu. Enggak, saya. sama Allah nggak boleh pusing ya. Hah? Yes.
kudunya yang dipusingin yang kita sendiri. iyalah. Kudunya yang kita pusingin adalah saya sholat belum khusyuk. Apa yang kurang dari sholat saya? Saya wudhu sudah benar atau belum? Yang dipusingin terus yang begitu. Yes. Yang dipusinginnya saya sholat jam berapa? Bagaimana saya mementingkan sholat itu? Sejauh mana? Itu nanti, makanya hebatnya Islam itu saya bilang, hebatnya Islam adalah ibadah yang kita lakukan akan melahirkan akhlak. Itu hebatnya. Semakin orang mementingkan sholat, maka akhlaknya akan semakin baik. Harusnya begitu. Kalau ketemu kan ibadah bukan akhlak, surga. Ya itu, enggak. Makanya Nabi ngajarinnya sholat. Nabi ngajarinnya zikir. Itu maksudnya apa? Biar lahir akhlak-akhlak mulia. Gitu. Ya, udah nggak apa-apa. Bagian kagak lahir, ntar ge lahir kata Nabi. Terusin be. Paling tinggi akhlak. Yes. Gitu, artinya sejauh mana tuh kita mentingin sholat, sejauh mana kita mentingin ibadah-ibadah kita tuh ke Allah. Saya sholat udah bener atau belum? Ya kan? Yes, diterima atau enggak sholat saya ya Allah. Asal udah masuk waktu sholat ya Allah, jangan-jangan yang kemarin gak diterima sekarang kudu benar. Jangan sampai gak diterima lagi. Ada nggak usuk ngomong setoran mana ini? Gitu mas. Nah iya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wasyughlan la yatafarragha minhu abada. Yang kedua, kesibukan yang nggak pernah selesai, Pak. Terus sibuk terus, orang berhenti. Baik, mentang-mentang udah pensiun, baik. Nggak pernah selesai, Pak. Sibuk terus. Pagi jadiin malam, malam jadiin pagi. Ayo be terus. Orang habis-habis. Padahal ngerebutin, ngejar pepesan kosong. Ya. Ini proyek ini, nggak pernah selesai. Ya, kesibukan yang nggak pernah selesai. Ya tafarrog itu wa ila rabbika apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta teh maksudnya habis, kosong, selesai. Jadi ketika kita kerja itu orang-orang Islam itu ngajarin kalau kerjanya selesai, habis, selesai, buat kerjaan baru. Tuntas. Nah ini dunia ini kalau dikejar nggak pernah peren, nggak pernah selesai, terus numpuk lagi, nggak selesai. Kalau orang pikirannya dunia, ya nggak ada habisnya, nggak ada selesainya, capek lah, nggak menikmati, ngumpulin nggak selesai. Gitu. Ini untuk masa tua, terus aja kumpulin buat masa tua. Pas sudah tua boro-boro dinikmatin. Nah iya. Udah 70 buat masa tua apa? Nikmatin. Ya. Jangan, makanya saya bilang kemarin kan, jangan, kata Sayyidina Ali kan, kita ini selalu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin. Lah iya kan? Sesuatu yang udah dijamin kita masih khawatir aja, padahal udah dijamin, Pak. Iya masih si kanuho. Bikin kontrakan banyak. Iya. Banyak. Iya. Benar Pak Ji. Saya nggak tahu dapur bapak ya. Bapak yang cerita ya. Lah. Nggak pernah habis, Pak. Nggak pernah. Makanya yang dikejarnya
Dunia bukan dunia yang dikejarnya. Ada kelebihan kasih, ada kelebihan. Yes. Gitu. Nah, yang nggak kalah pentingnya wa faqran la yablughu ginahu abada. Ya, kefakiran. Fakir itu butuh banget. Ya. La yablughu ginahu abada, nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Ya, nggak pernah cukup, maksudnya gitu. Selalu aja kurang. Ini yang tadi saya bilang, mohon maaf gitu. Ketika kaitannya dengan gaji itu, ya, kebutuhannya makin banyak. Banyak duit, makin banyak kebutuhan. Yes. Makin banyak duit, makin banyak honor, makin besar honor itu semakin besar keinginan itu. Nggak pernah selesai, nggak pernah. Kalau punya duit pun nggak Makanya ya artinya gini, mohon maaf ya, kita sekarang ketika cerita tentang pemerintahan misalnya honorarium dan sebagainya, ini biar jangan begini honornya cukupi, naikin honornya biar nggak korupsi. gajinya naikin biar nggak korupsi. Apa? Habis yang tadinya Teknova Ya, yang terpenting integritas, Pak. Yang terpenting akhlak, Pak. Ya, dia merasa cukup, merasa kuat. Coba, maaf, kita kalau kita mau kita bandingin tuh honor-honor mereka dengan honor-honor yang orang-orang di bawah itu, ya Allah, berapa ratus kali lipat. Iya kan, seharusnya kan mereka berkaca gitu. Mereka kan mewakili kita. Kok mewakili kita, malah kita yang servis dia, bukan dia yang servis kita, kan aneh. Saking kebanyakan gitu sampai ngitung nggak salahnya. Nah iya, coba itu. 3 juta kali 26. Kita pakaian kita ini yang ke pasar itu pakaiannya cuma pakai tanah pendek, bajunya bolong-bolong. Dia mau ngontrak kontrakan yang padahal mah kagak dikontrakin, kagak bakal ngontrak ini tuh, ngapain dia ngontrak? Rumahnya udah bagus. Jadi itu dia mah udah banyak. Lah iya makanya. Si Eko nggak mungkin ngontrak itu. Tapi kan dia udah bagus. udah punya rumah. Ya nggak ada kurang, nggak ada cukupnya. Wa faqran la yablughu ginahu abada. Kenapa? Karena yang dikejarnya dunia. Coba kalau yang dikejarnya akhirat udah cukup, Pak. Malu kita sama rakyat kudunya. Dengan honor sekian pun kita udah malu ini. Kudunya kita dengan honor sekian itu kita ngumpulin duit sekian, setiap bulan kita bagiin kemana tuh konstituen tuh. Itu kudunya. Ya ini mah karena kemarin ngeluarin biar dapat, akhirnya ya kudu balik modal. Paket juga salah. Lah rakyatnya juga sama, emang sama blow-on-nya. Nggak dapat ubin copot-copot di Wani piro Lah iya, wani-wani piro, toto dikasih cuma 20.000. 20.000 diambil, 5 tahun sengsara. Fair. Itu fakron la yablughu ginahu abada. Orang yang ngejar dunia itu nggak pernah cukup, nggak pernah. Yang pertama tadi selalu gelisah, nggak pernah tenang. Yang kedua pasti selalu sibuk. Yang ketiga nggak pernah cukup, nggak ada. Gajinya sebulan udah 50 juta coba. Ya maaf, ini orang-orang yang di pasar itu kepikiran 50 juta itu, ya Allah, ngumpulin berapa tahun dia. nggak kumpul-kumpul sih. Lah iya. Hilang lagi. Coba itu. Nah dia yang 50 masih kurang. Coba. Enggak malu gitu sama orang yang mereka wakili. Lah iya, ya. Allahu Akbar. Allah. Ya itulah. Nah ini yang nggak kalah pentingnya, yang terakhir kata Rasulullah, orang yang selalu sibuk dengan dunia itu wa amalan la yablughu muntahahu abada.
Amalan itu angan-angan, ya, cita-cita, seolah-olah sesuatu yang kira-kira menurut dia itu bisa digapai, menurut dia. Tapi ternyata la yablughu muntahahu, nggak pernah sampai. Jadi udah salah prediksi. Menurut dia, oh bisa nih, tahu-tahu enggak. Keliling dunia pengen ke dasar laut jalan-jalan. Itulah makanya nggak puas itu, ya, pengen mainnya ke Mars. Ke Mars. Iya kan? Nah iya. Udah nggak mau ke Belanda. Enggak ada. Amalan la yablughu muntahahu abada, nggak pernah selesai. Ya. Nah ini orang yang disibukkan dengan dunia itu pasti selalu 4 hal itu ada dalam diri dia tuh. Bukan salah satu dari 4, bukan 4-4-nya. Ya. Ya artinya ini ya buat evaluasi dan berkaca diri untuk kita semua. Ketika dunia itu menjadi tujuan kita, dunia itu adalah sesuatu yang membuat kita mentingin dia, maka 4 hal itu pasti datang tuh. Bukan satu-satu dari 4, bukan 4-4-nya. Apa yang pertama tadi itu? Ya, selalu susah tuh. Selalu sulit, selalu gelisah. Yang kedua, selalu sibuk. Kagak puguh lagu sibuknya. Ya, sibuk yang nggak pernah selesai. Yang ketiga, nggak pernah cukup. Ya, terus. Dan yang keempat, nggak pernah tercapai tujuannya. Nggak pernah tercapai cita-citanya. Itu orang yang dunia itu menjadi menjadi fokus dia. Dunia itu menjadi sesuatu yang menurut dia penting, akhirnya pasti 4 hal itu nggak pernah enggak. Ya, boleh dicek. Ya terutama dengan ya kita nggak usah sulit-sulit sebetulnya dengan kawan-kawan kita cek, silakan, gitu. Ya, apalagi yang kerja di perusahaan yang nggak pernah kenal agama. Oh, kata dia mau enak, dia ngopi sono, ngopi sini, apa. Itu ternyata 4 hal yang tadi itu semua itu nempel di situ itu. Dia nggak merasa tuh. Tahu-tahu dia bilang, lu punya apa? Iya, punya apa ya? Nggak ada. Gitu. Hah? Bener bisa. Yes. Itu real Pak. Gitu. Ya. Jadi artinya yang yang membuat kita pusing sebetulnya apa? Seharusnya yang membuat kita pusing itu tadi akhirat kita itu. Kita hidup sudah berapa tahun ini, sudah sejauh mana kita kenal Allah tuh. Itu yang harusnya menjadi perhatian kita. Iya, artinya dipikirin sholat tinggal sholat, zikir tinggal zikir, seharusnya itu bukan sholat tinggal sholat, zikir tinggal zikir, bukan. Seharusnya sholat yang sudah saya lakukan itu yang khusyuknya sudah berapa menit dari sholat saya. Zikir yang sudah saya lakukan itu yang ikhlasnya itu berapa itu. Saya setiap kali bawa tasbih ke masjid itu sambil jalan itu apa emang karena Allah, apa emang karena biar dibilang saya orang yang sering ke masjid, biar dianggap sebagai tokoh masyarakat, bukan tokoh, gitu. Nah iya itu semua Pak, itu hal-hal yang begitu itu yang harusnya menjadi perhatian kita Pak. Sini taruh sini sekalian kayak itu orang apa itu orang Hindu. Purik dia apa ya? Nah, kalau purik berarti kan benar berarti. Lagi umpetin masjid Adam. Yes Pak, iya Pak. Itu yang harusnya menjadi perhatian kita tuh itu tuh. Ya Allah, ya.
saya masih kurang kenal nih, gimana caranya? Harus ngaji kemana saya? Bimbing saya Allah. Kasih saya bimbingan, kasih saya tuntunan agar saya lebih mengenalmu tuh, lebih dekat. Selama ini rizki yang kau berikan itu nggak pernah putus. Mana yang putus? Mana yang putus? Mana orang yang paling susah? Mana tanyain. Nggak ada yang nggak pernah, nggak ada yang nggak ada yang nggak pernah diberi oleh Allah, itu nggak ada. Mana orang yang ngerasa selalu susah terus? Di mana susahnya, di mana? Anda bernapas saja itu udah satu kenikmatan yang luar biasa itu. Belakang nasi gorengan cukup. Lah iya, coba ya Allah, benar-benar kata Allah, bi ayyi alai rabbikum tukadziban, itu diulang-ulang itu sampai berapa kali itu coba. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Mana fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Nah, kita selama ini selalu niatnya kurang lagi. Ji, mobil ada yang baru lagi baik, Ji. Pusing lah gua dah. Nah, iya. Allahu Akbar. Khair. Gitu. Yes, itu manusia. Gitu. Yang tadi kata Bapak, habisin, tapi kalau yang gajinya pas-pasan mah kadang-kadang kalau dihabisin buat akhir bulan. Berarti kamu belum yakin, Pak. Kalau habis gajian, ayo. Dulu aja ada cuma. Terus aja budi. Udah habis. HP. Aduh. Tenang. Sampai babnya, Pak. Tinggal lagi tuh. Enggak, artinya gini, tetap aja Pak, kita kebutuhan kita dalam sehari itu berapa? Jadi ya, habis sebulan cukupin dulu beres. Dalam 1 bulan aja minus. Kalau sih apa kan? Kalau buat dia mah aman kan? Iya. Iya, itu kan alasan aja, di rumah itu alasan aja. Itu kata dia biar gampang anunya, transportasinya beli motor yang bagusan, kata dia kan. Itu alasan, padahal biar dia juga yang makainya, siapa lagi yang makainya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya beli mobil lah biar gampang anunya, transportasinya. Buat dia juga. Nggak ada buat orang lain, nggak ada. Hubbul ghair itu nggak ada. Cinta yang lain itu bohong semua. Makanya Semua cinta diri. Makan pedang, cairin. Tolong juga mesti dialasin pakai daun pisang. Ya Allah. Nikmatin aja, Pak. Coba deh, Pak. Belajar coba. Apa belajar dalam 1 hari pengeluaran berapa, catat gitu. Nanti dengan pendapatan yang apa dapat itu ternyata lebih banyak pengeluaran, itu aneh itu. Minus lagi itu. Enggak coba. Ya artinya pengeluarannya tuh, ya artinya banyakkan pengeluarannya ketimbang dapatnya gitu. Tuh, coba itu. Kurang apa lagi, Pak? Lah iya, dulu kan kata dia bulan umroh tuh. Ya kan susah umroh, atau besok kemarin umroh udah. Orang-orang ingin punya rumah di bukit, nanti pun udah bukit. Bukitnya punya dia. Coba Pak, ya Allah Pak, udah paling enak Pak ente Pak. Halaman luas kan? Luas, bukan luas lah. Belakang, depan belakang ya. Allah. Masuk mobil aja sempit ya. Kudu hati-hati. Khair. Enggak ada. Artinya selalu lah kita ini
perbanyak syukur kita ketimbang apa kurangnya tuh. Yakin Allah itu adil seadil-adilnya. Sehat badan kita kalau banyak syukur. Yes. Karena kalau dapat gaji Itu kan cukup. saya ngingetin lagi tuh hadis Nabi tentang hadis qudsi itu yang cerita apa, jika hambaku sakit aku kirimkan malaikat kepadanya. Ini kajian kita kan gitu. Lalu ketika dia datang, lalu si hambanya bilang alhamdulillah, malaikat naik lagi. Kalau hambamu bilang alhamdulillah dapat sakit, kata Allah apa? Kata Allah, aku jaminkan untuknya, jika ia mati, jika ia aku matikan, aku jaminkan surga untuknya. Jikapun aku sembuhkan, kata Allah, maka akan aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik dan aku akan ampuni seluruh dosanya. Kan syukur kan itu. Jadi kunci sehat itu syukur aja sebetulnya, apalagi kita ini sakit kenapa? Karena nggak mau bersyukur. Perutnya kegendutan lah, puyeng. Aduh, perut gendut, puyeng lah. Jadi obatnya syukur. Syukur Pak, obatnya Pak. Ini syukur rezeki ya. Nah, ini mah alhamdulillah gitu. Giliran sakit mah ya Allah, saya lagi ini. Haji udah enak banget. Darahnya aku ganti dengan darah yang lebih baik. Kita ini nggak pernah ngerti tentang pendarahan Pak. Ternyata tubuh kita ini oleh Allah itu Pak dibuat tubuh kita ini, setiap sirkulasi antara yang muda dengan yang tua dengan yang sedang itu pergantian darah itu terjadi. Cuma bedanya kalau yang anak kecil itu pergantian darahnya cepat, semakin tua semakin lambat gitu. Tapi ternyata orang yang bersyukur itu akan selalu berada, percepatan darahnya itu lebih cepat ketimbang yang seumurannya. Gitu Pak, itu udah dipastikan, itu nggak mungkin enggak. Gitu. Aduh. Khair. Ya, jadi ini 4 hal nih orang yang artinya dunia itu menjadi sesuatu yang penting baginya. Dunia itu sesuatu yang harus dia ya akhirnya akan mendapatkan 4 hal itu, kerugian. Dan itu semua datangnya bukan satu-satu. Ya, semua datang. Gitu. Makanya orang meskipun duitnya banyak tapi kalau memang enggak akhirat enggak akan pernah tenang dia. Enggak akan pernah cukup. Pusingan dia sama kita. Gitu. Pusingan dia sama kita. Gitu. Ya. Oke, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma smi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qurubana 'ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.